Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Islam untuk kehidupan dunia dan akhirat. Tentu saja untuk memahami Islam secara lengkap yang pada akhirnya mematapkan ketauhidan kita, kita harus juga memahami apa yang disebut dengan Islam yang kafah. Kiai Haji Idrus Romli akan menjelaskan untuk kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda di tanah air yang saya hormati, sahabat saya yang juga tadi menyampaikan ceramah bersama saya, kemudian juga kru dari TV One, Mas Agung Izzul Haq, kemudian para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di masjid ini yang saya muliakan dan saya hormati. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini memang sering terdengar yang namanya istilah Islam kafah. Apa Islam kafah itu? Islam kafah itu artinya berislam secara totalitas, berislam secara sempurna, berislam secara sepenuhnya. Mengapa ada istilah Islam kafah? Karena ada istilah Islam yang tidak kafah. Apa Islam yang tidak kafah? Yang tidak kafah itu contohnya seperti Islam KTP. Betul. Ada Islam KTP. Apa Islam KTP itu? KTP-nya aja Islam, kawinnya Islam, matinya nanti dirawat orang Islam. Apa lagi? Tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak beramal. Nah, ini Islam kafah. Nah, kita ini memang penting dan harus Islam kafah itu. Ini karena di zaman modern ini kadang-kadang orang itu kalau ibadah yang kelihatan, misalnya umroh atau masuk masjid, ya kadang memang ketahuan orang. Apalagi sekarang ada media sosial, pergi ke masjid diposting, pergi umroh diposting. Padahal ke masjid itu wajar, lain itu gak ke masjid. Nah, ini namanya Islam yang tidak kafah. Artinya Islam abal-abal atau Islam KTP. Nah, ini bagaimana caranya Islam mengobati hal seperti ini? Kita ini bagaimana? Kita ini kan umat Islam, ya. Kita ini kan muslim. Tentu setiap muslim pertama harus punya keinginan menjadi muslim yang kafah. Berislam secara kafah. Berislam secara kafah itu pertama kita harus tahu. Ini sebelum proses ya kita berislam kafah. Bahwa ajaran Islam itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama adalah iman, kedua Islam, ketiga adalah ihsan. Iman ini bahasannya di dalam ilmu akidah. Jadi ilmu akidah dulu. Dan akidah ini sangat penting. Karena penting Rasulullah SAW hampir selama 13 tahun periode Mekah yang ditanamkan oleh beliau kepada umat Islam di Mekah adalah penanaman tauhid, penanaman akidah, penanaman keyakinan. Baru akhir-akhir dari 13 tahun periode Mekah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, perintah salat diturunkan oleh Allah kepada umat Islam.
Mengapa ini pentingnya akidah? Setelah berakidah kita ini lalu berislam. Nah, Islam ini kalau gandengannya dengan iman berarti Islam ini syariah atau yang menjadi kajian ilmu fikih. Setelah keyakinan kita ini benar-benar mantap, benar-benar kuat, lalu ditanamkan amalan-amalan Islam yang benar. Kemudian orang berakidah, berkeyakinan, beramal secara Islami ini belum sempurna lagi. Kalau belum disempurnakan dengan unsur yang ketiga, yaitu yang namanya ihsan. Ihsan ini kata para ulama, kata ulama kita ini menjadi kajian ilmu tasawuf. Nah, kalau ketiga-tiganya ini sama-sama kita miliki dan sama-sama kita amalkan, maka orang muslim yang seperti ini disebut dengan muslim kafah. Nah, ini hanya teori saudara, teori secara umum. Kalau prakteknya ini masih melalui tahapan-tahapan. Seseorang itu agar menjadi muslim yang kafah. Apa tahapan-tahapannya? Kalau di dalam dunia sufi, di dalam ilmu tasawuf, yang pertama kali dicari itu adalah lingkungan. Lingkungan orang-orang muslim yang baik. Atau sahabat, atau teman, atau mursyid, atau guru. Ini yang pertama kali dicari. Mengapa? Karena dari mursyid, dari guru, dari kawan yang baik ini akan menularkan inspirasi yang positif bagi kita. Jadi saudara kalau punya anak saudara keluar kemana-mana, orang tua punya tanggung jawab memperhatikan, mengawasi dengan siapa anak kita bergaul. Walaupun di depan kita baik-baik saja, tapi ternyata di luar kawan pergaulannya tidak baik, ini berarti anak kita ini kurang baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Perintah bertakwa kepada Allah tidak cukup. Tapi orang-orang di sekitar kita wajib dijaga. Gimana? Wa kunu ma'as sadiqin. Dan berkumpullah kalian bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar dalam beragama. Orang-orang yang jujur dalam beragama. Mengapa? Kalau teman kita agak benar, pengaruhnya negatif pada kita. Kemudian setelah mencari teman yang baik, kemudian nanti mencari ilmu, lalu rajin berzikir. Rajin berzikir setelah ilmu, insya Allah nanti akan benar-benar menjadi muslim yang kafah. Nah, ini saudara-saudara yang penting kita tahu sebagai awal dari acara Damai Indonesiaku siang ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang kafah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kiai, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita, yaitu berkaitan dengan bagaimana semestinya kita berislam di dunia ini. Karena agama Islam adalah agama dunia dan akhirat. Kita akan lengkapi tema bahasan kita dalam tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarong kita. Assalamualaikum pemirsa, alhamdulillah senang sekali rasanya saya dapat menyapa pemirsa kembali. Semoga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang baru dari tausiah yang kita dengarkan dan pastinya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pemirsa, apabila kita berbicara mengenai amalan, salah satu amalan yang paling mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah senyuman. Senyum merupakan salah satu sunnah Nabi dan yang paling mudah untuk kita terapkan
terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pemirsa, yuk mulai sekarang rajin-rajinlah kita untuk mengamalkan senyuman. Dan supaya senyuman pemirsa bisa terasa lebih percaya diri lagi, pemirsa harus memiliki gigi yang putih dan bersih. Dan supaya pemirsa bisa memiliki gigi yang putih dan bersih, gimana caranya pemirsa? Nah, pergunakan ini nih. Pasta gigi Pepsodent Siwak dan Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda, kandungan bahan alami yang terbukti secara ilmiah dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwak terbukti khasiatnya mampu memutihkan gigi dalam 7 hari dan mencegah gigi berlubang. Sedangkan habatus sauda sudah sangat dikenal manfaatnya dengan sifat antibakteri dan mampu memperkuat imun atau daya tahan tubuh kita. Pepsodent Siwak dan Habatus Sauda juga diperkaya oleh zinc mineral, agen antibakteri alami yang dapat melawan 99% bakteri untuk perlindungan seluruh mulut, serta mampu membuat gigi lebih putih secara alami. Nah untuk pemirsa nih, udah saatnya yuk kita beralih ke pasta gigi Pepsodent Siwak dan Habatus Sauda. Insya Allah pemirsa, bermanfaat sekali mempergunakan pasta gigi yang mengandung perpaduan siwak dan habatus sauda yang terbukti dapat membuat gigi putih alami dalam 7 hari serta disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi pastinya kita akan kembali tetap di Damai Indonesiaku.